Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Kiai Haji Tuan Guru Tirmizi, Ibu Ketua Muslimat, Ibu Ketua PW Pergunu, para kiai, anak-anak sekalian yang berbahagia. Mohon maaf tidak eloknya kalau kami memberikan nasihat di sini, memberikan tausiah di sini, sementara ada Tuan Guru Kiai Haji Tirmizi. Tapi karena beliau yang menyuruh, maka saya akan berupaya untuk sekedarnya memenuhi apa yang beliau sampaikan kepada kami, kepada saya. Anak-anak sekalian, saya hanya kepingin menyampaikan sebuah kenikmatan yang kami rasakan. Hampir-hampir ketika kami memiliki cita-cita, itu hampir-hampir semuanya dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika pun tidak dikabulkan, kami yakin bahwa itu masih tetap dikabulkan. Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya kabulkan orang yang berdoa kepadaku, tapi penuhilah kewajiban-kewajiban mereka kepadaku agar mereka rasional. Kepingin dikabulkan doanya, maka penuhi kewajibannya kepada Allah. Jadi gampang sekali anak-anak sekalian, kepingin berhasil ya berdoa kepada Allah, tetapi penuhi kewajiban kita kepada Allah berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi anak-anak sekalian, bahwa keterkabulan doa itu memang bentuknya ada yang tidak lama kemudian langsung dikabulkan, tetapi ada juga yang ditunda keterkabulannya, menunggu pada saatnya kemudian yang lebih baik baru dikabulkan. Tetapi juga nomor 3, bentuk keterkabulan itu berupa tidak dikabulkan, tapi sebetulnya itu adalah keterkabulan. Al-man'u ainul ata, tidak dikabulkan itu adalah hakikat keterkabulan. Dengan memberikan keterkabulan yang lain atau terhindar dari malapetaka. Ini anak-anak sekalian, saya dulu pernah punya cita-cita kepingin jadi dokter.
Tapi kemudian tidak dikabulkan karena kelas 2 SMA sudah berhenti sekolahnya sebab abah kami meninggal dunia. Saya dulu kepingin ke Mesir, kepingin keluar negeri, sempat tinggal di Kiai Haji EZ Muttaqin, tidak kunjungnya didengar. Saya mohon maaf pada saat tinggal di beliau ini, pekerjaan saya menyapu-nyapukan halaman rumahnya setiap pagi, kemudian mengajari ngaji putra-putri beliau yang banyak itu satu-satu, bukan hanya mengajari ngaji tapi mengajari matematika, mengajari bahasa Inggris. Tapi tak kunjungnya berita tentang keberangkatan saya ke Abu Dhabi waktu itu, ke Abu Dhabi. Akhirnya saya tidak juga berhasil untuk kepingin keluar negeri. Tapi alhamdulillah Allah menggantikan keberhasilan itu dengan keberadaan kami yang sekarang ini. Akhirnya yang jadi dokter tidak cuma saya sendiri, tapi mohon maaf anak-anak saya yang jadi dokter itu ada 4, ini sudah spesialis semua. Kemudian murid-murid kami yang jadi dokter sudah ratusan. Ini kalau saja dulu saya jadi dokter mungkin hanya keberhasilannya untuk saya sendiri. Kemudian alhamdulillah saya tidak keluar negeri, tetapi kemudian anak-anak saya sebagiannya ada yang lulusan Al-Azhar, sebagiannya ada yang lulusan Maruku, sehingga kemudian anak-anak saya banyak yang keluar negeri. Murid-murid saya ratusan yang keluar negeri. Ini berarti bahwa ketidakberhasilan itu diganti oleh keberhasilan yang lebih baik. Oleh karena itu setiap kali berdoa, anak-anak sekalian yakin bahwa doa kalian mesti diterima, tapi bentuknya seperti tadi, bisa langsung diterima, lalu bisa langsung dikabulkan, bisa ditunda menunggu saatnya yang baik, dan bisa dalam bentuknya yang lain. Asalkan ud'uni ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian apa yang tadi saya menyampaikan, hampir semua doa saya rasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malu saya kalau bermaksiat, malu kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang saya lakukan anak-anak sekalian, saya bangun malam walaupun kadang-kadang tidak lama sebelum subuh, salat malam sebelum subuh, yang paling sederhana saja 2 rakaat. Karena dalam hadis Nabi disebutkan raka'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha laula an asyqa ala ummati la faradtuhuma. 2 rakaat sebelum subuh itu, fi jawfil lailil akhir, dalam tengah malam terakhir, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya saja tidak menyulitkan kepada umatku, sungguh aku wajibkan keduanya. Sungguh aku wajibkan 2 rakaat sebelum subuh itu, sehingga minimal saya sholat malam kalau terpaksa, ya karena memang bangunnya juga akhir, ya 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Ini karena itu.
Ada apa rahasianya? Rahasianya karena kalau malam hari kita sholat malam, walaupun 2 rakaat, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal min mustaghfirin fa ujibu wa hal min mustaghfirin fa astaghfiruhu. Mana dan siapa yang meminta ampunan, saya ampuni. Wa hal min da'in fa ujibu. Mana dan siapa yang berdoa, saya kabulkan. Doalah nak pada saat itu, pada setelah sholat malam 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, berdoa. Wa hal min da'in fa ujibuhu. Mana dan siapa yang berdoa, saya kabulkan doanya. Berikutnya anak-anak sekalian, bahwa di tengah malam yang kalian sholat itu manhatun anil ismi, akan mencegah dari perbuatan dosa, memiliki sebuah kekuatan dari Allah bahwa anak-anak sekalian akan mampu membentengi diri dari perbuatan dosa. Kemudian matradatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Ibu Ketua Muslimat, Ibu baik, Kiai, kapan saya mau berangkat ke sini? Mau berangkat ke sini, saya ketemu dengan seorang kiai dari Jawa Barat, cerita kepada saya bahwa waduh, di Jawa Barat itu banyak sekali yang kena corona. Santri saya 2.500-an, 700 kena corona katanya dia. Ada pondok-pondok pesantren yang dibubarkan pondoknya karena banyak yang kena corona, termasuk pondok Kempek itu dibubarkan. Nah, sementara alhamdulillah di Amanatul Ummah, dan saya yakin di sini juga demikian, itu tidak pernah ada yang kena corona. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena kalau mau di tracing tidak boleh sama saya. Ini mau di tracing tidak bisa. Tidak bisa, harus di tracing. Kenapa? Karena tamunya Pak Yai ada yang kena corona, itu kan tamu. Nah, karena memang ada kemudian tamu saya tuh kena corona. Nah, terus bagaimana? Silahkan kalau bagaimana kami mau men-tracing sementara kami mempunyai file tentang anak-anak kami bahwa mereka sehat semua. Akhirnya juga mereka tidak mau men-tracing. Kenapa anak-anak sekalian? Karena sholat malam, matradatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Baru-baru ini Bu Khofifah dengan Prof Mas'ud mengatakan, aduh, saya tidak berani melihat Pak Yai Asep, katanya. Kenapa? Banyak sekali yang jabatan tangan. Saat itu beliau melihat banyak sekali yang jabatan tangan. Aduh, kok berani sekali, katanya. Termasuk Ibu baik, saya memberikan ini karena tadi saya lihat saya banyak sekali yang berjabatan tangan. Kenapa? Karena sholat malam, matradatun lidda'i minal jasadi. Tidak berani saya meninggalkan sholat malam. Jadi kemudian kalau kita sholat malam, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dari sebagian malam sholatlah, walaupun cuma 2 rakaat tadi ditambah 1 rakaat witir misalnya. Hukumnya wajib bagi Nabi. Nafilatan lak ay wajibatan laka.
Dan bagi generasi penerus Nabi, santri-santri wajib sholat malam itu, walaupun cuma 2 rakaat. Nah, kiai yang kemarin datang itu ke pesantren kami kepingin meniru seperti di Amanatul Ummah 12 rakaat, tapi ustadz kami, bukan santri kami, ustadz kami tidak kuat katanya. Akhirnya yang diambil 2 rakaat saja. Ini. Kalau di Amanatul Ummah memang 12 rakaat, mengambil dari sholat hajatnya Imam Ghazali. Ini. Kemudian anak-anak sekalian, setelah itu sholat subuh. Jadi tidak usah terlalu malam lah, anak-anak sekalian kan sambil belajar. 1 jam sudah, setengah jam sudah mulai. 1 jam sudah bangun, bersuci dan seterusnya. Setengah jam sholat malamnya sampai subuh, insya Allah tidak tidak berat. 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Setelah itu masuk subuh. Ketika masuk subuh, anak-anak sekalian, sholat sunnah subuh dulu. Sholat sunnah subuh qobliyatas subhi itu disebut juga rakaat al-fajri. Makanya kemudian niatnya usolli sunnatan rakaatayil fajri mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan qobliyatas subhi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya mohon maaf, saya dapat ijazah dari seorang habib yang mastur di Madinah, namanya Said Ahmad. Beliau, kalau Sayyid itu biasanya Al-Hasani, kalau Habib Al-Husaini. Beliau memberi ijazah kepada saya, sholat subuhnya, qobliyata subuhnya atau rakaat al-fajrinya, rakaat yang pertama Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Rakaat yang kedua Fatihah sekali, Alam Taro sekali, dilanjutkan dengan li'ila fi Quraisyin, agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dilimpahi rizki yang banyak oleh Allah. Ini anak-anak sekalian, coba panjenengan ini. Nah kemudian anak-anak sekalian, saat sholat subuh, saya yakin panjenengan demikian, jangan sampai tidak berjamaah. Saat sholat subuh jangan sampai tidak bersama, upayakan. Kenapa? Karena jamaah panjenengan, jamaahnya anak-anak di sholat subuh itu diikuti oleh malaikat. Doa-doanya diamini oleh para malaikat. Sama halnya dengan sholat asar. Sholat asar diupayakan berjamaah. Kalau misalnya tidak ada jamaah sholat asar misalnya, tapi saya yakin di sini ada, ya panjenengan anak-anak sekalian bersama teman-temannya sholat asar. Sama sholat asar juga diikuti oleh para malaikat dan diamini oleh para malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Malaikat itu ada yang ditugasi untuk menjaga malam dan menjaga siang. Malaikat yang ditugasi menjaga malam, setelah menjaga malam sebelum naik ke langit, itu bertemu dulu dengan malaikat yang baru turun dari langit yang akan menjaga siang. Mereka bertemu dulu dalam sholat subuh dan mengamini orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Kemudian waktu asar juga demikian, malaikat yang ditugasi menjaga di siang hari sebelum naik ke langit bertemu dulu dengan malaikat yang akan menjaga bumi di malam hari. Bertemu dulu sip-sipan ya,
sip siang dan sip malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Oleh karena itu upayakan sholat subuh itu berjamaah, dan kemudian berdoa, doa anak-anak sekalian diamini oleh para malaikat. Setelah sholat subuh ngaji, ya mungkin di sini ada pengajian, ikuti, jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Kalau mengaji jangan ngantuk. Ya, kalau mengikuti pengajian jangan ngantuk. Ya, kenapa tidak boleh ngantuk di waktu subuh sampai dengan terbit matahari? Karena kalau ngaji ngantuk itu tidak akan paham. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Bisanya kita menghimpun ilmu manakala tidak ngantuk. Kalau ngantuk apalagi tidur, ngantuk aja tidak bisa paham. Ada Jadi kalau mengaji itu jangan ngantuk. Tidak hanya habis subuh, kapan saja tidak boleh ngantuk. Cuman biasanya kalau subuh itu ngantuk ngajinya, tidak boleh. Hindari pemuda harapan mengantuk dalam pengajian, mengantuk dalam pembelajaran, karena sangat merugikan. Ilmunya tak akan dicerna kala ngantuk melanda kita. Hari-hari menambah usia, ilmu kita tetap tiada. Kita semakin tua tapi tetap ilmunya tidak ada karena waktu ngaji mesti ngantuk, ya. Jadi diulangi lagi ya. Hindari pemuda harapan mengantuk dalam pengajian, mengantuk dalam pembelajaran, karena sangat merugikan. Bersama-sama dibaca. Hindari pemuda harapan mengantuk dalam pengajian, mengantuk dalam pembelajaran, karena sangat merugikan. Ilmunya tak akan dicerna. Bersama-sama. Ilmunya tak akan dicerna kala ngantuk melanda kita. Bersama-sama. Kala ngantuk melanda kita, hari-hari menambah usia, ilmu kita tetap tiada. Dari awal. Hindari pemuda harapan mengantuk dalam pengajian, mengantuk dalam pembelajaran, karena sangat merugikan.
ilmunya tak akan dicerna kala ngantuk melanda kita, hari-hari menambah usia, ilmu kita tetap tiada. Ini anak-anak sekalian, kemudian mengikuti pengajian jangan sampai ngantuk dan tidur sampai matahari terbit. Kenapa? Karena biar orang tua kita semua, orang tuanya anak-anak di rumah rizkinya banyak, sehingga kemudian bisa mengirimkan bekal kepada anak-anak sekalian. Sebab kalian oleh Allah dilimpahi rizki, tapi tentu dilewatkan orang tua kalian. Karena ada hadis sahih menyebutkan, anak-anak sekalian, astagfirullahaladzim, karena ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa innallaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'is syamsi. Saya ulangi lagi, innallaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'is syamsi. Sesungguhnya Allah itu sungguh membagi-bagikan rizki mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ini anak-anak sekalian, kalau kalian tidak tidur maka kalian akan banyak rizkinya. Tapi kalau kalian ngantuk tidur maka kehilangan rizki. Kemudian para ahli meneliti tentang kesohihan hadis tersebut. Ditemukan bahwa anak-anak sekalian, setelah tenggang waktu antara keluarnya fajar shadiq dengan terbitnya matahari, Allah menurunkan ozon, yang sifatnya ozon itu membuat tubuh kita kuat dan semangat, sehingga kemudian selanjutnya tidak ngantuk, karena kita mampu menahan ngantuk dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Jadi di Amanatul Ummah betul-betul dijaga benar anak-anak tidak boleh ngantuk di saat itu, sehingga bisa menyerap ozon, dan oleh karenanya kemudian bisa berkelanjutan tidak ngantuk pada saat berada di kelas. Dan rahasianya orang tua kalian oleh Allah dilimpahi banyak rizki, karena kalian yang dilimpahi banyak rizki melalui orang tua kalian. Ini anak-anak sekalian, saya kira itu saja nih. Kalau banyak-banyak nanti ngantuk. Saya kira itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, bermunajat yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Turmudi Badaruddin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi al-Fatihah.
Ar-Rahman. Mari kita baca Fatihah kepada para nabi rasul, para aulia, para ulama, khusus muassis Nahdlatul Ulama dan semua wali-waliullah, semua kerabat kaum muslimin muslimat mukminat, kepada semua guru-guru kita, semua aulia illah, kepada semua muslimin muslimat minat al-ahya minhum al-amwat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wad dunubat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuri dinik wa tahhir a'dha'ana binuri afwika wa yassir umurana binuri taufiqika wastajib du'aana binuri rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabta lana wa raddina bima qadaita alaina anta waliyuna fid dunya wal akhirati muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات يا اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فعلمنا ما جهلنا وافتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها بالهوى. اللهم ما منعت به منه وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.